Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerahnya kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Allah. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Bahkan kami boleh dikaruniakan waktu untuk boleh sejenak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat Allah agar kami boleh memahami dengan benar firman-Mu. Firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Tema kita ialah semuanya ciptaan Allah. Mintukna pak padadinna puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, jangan ngomong sembarangan. Ini di gereja loh. Atau yang serius kamu, ini hari Minggu. Kalimat seperti ini seringkali kita dengarkan. Perkataan ini tentu ada benarnya, tapi sering disalah-artikan. Kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Kalau hari Minggu tidak boleh, berarti hari lain boleh. Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Selain itu, ajaran itu mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi, melainkan hanya hal-hal rohani. Karena itu, Rasul Paulus menentang hal tersebut. Rasul Paulus berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi,
yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 16 bacaan kita. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada yang sekuler, melainkan semuanya adalah ciptaan Allah. Pemahaman dualisme seperti itu kerap kali mengecilkan hal-hal sekuler. Seakan-akan kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang seakan berhenti pada hari Minggu saja atau di gereja saja. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan milik Allah, dan ada dalam pengamatan Allah. Semua hari dan ruang adalah milik kepunyaannya. Karena itu, sebagai anak Tuhan, marilah kita melakukan semua dan memuliakan Tuhan, Sang Pemilik segalanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, bahwa Engkaulah pemilik semesta, Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau menciptakan segala sesuatu. Karena itu kami terus mengimani, Engkau pun berkuasa atas kehidupan kami, bahkan segala hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini tetap berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini dan terus mengaminkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami akan melakukan apa yang Engkau kehendaki dan terus memuliakan Engkau Sang Pemilik segalanya. Mohon Tuhan terus menolong kami, menopang, menguatkan, menjaga, melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini, juga dalam berbagai tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Setiap orang tua ataupun anak-anak akan dimampukan oleh Allah untuk berperan dengan baik. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, diberkatilah selalu. Diberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, masa muda mereka, bahkan juga dalam perjuangan mereka setiap waktu. Pun juga bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang berusaha mencari pekerjaan, mohon Tuhan buka jalan. Juga setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh anak-anak Tuhan akan senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan mereka. Bapa kami dalam surga, kami mohon kasih dan kemurahan-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang juga sedang terpapar COVID-19, di mana saja mereka menerima perawatan. Mohon Tuhan tetap karuniakan hikmat, karuniakan kesabaran, bahkan juga mereka kiranya tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sehingga mereka akan mampu menghadapi semuanya dengan baik. Tentu harapan kami yang sedang sakit akan dipulihkan dari penyakit, yang juga sedang bergumul karena berbagai kesulitan-kesulitan hidup akan tetap ditopang oleh Tuhan untuk tetap mampu berjuang dan terus menghayati Tuhan menolong. Juga mereka yang berduka cita akan terus dikuatkan, dihiburkan oleh Allah. Kami mohon kemurahan Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka menjalani masa tua, kiranya juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa dan bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, merayakan hidup karunia Tuhan, kiranya senantiasa mengecap kebaikan Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Kami pertaruhkan kehidupan
bangsa yang kami cintai, para pemimpin bangsa kami, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi bersama, juga di tengah dunia ini, pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan tetap karuniakan hikmat bagi kami, agar kami bersama-sama tetap saling menjaga, saling menguatkan, saling menopang. Terlebih, kami akan bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona. Dan kami mohon hikmat Allah bagi para pemimpin bangsa kami untuk tetap memimpin bangsa ini dengan benar. Kami doakan juga majelis gereja, pengurus OIG, juga semua hamba-hamba Tuhan di mana saja dalam pelayanan bersama tetap diberkati oleh Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami serahkan hidup kami dan kami pertaruhkan kehidupan kami hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tentunya dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Kures semangat.